Interlude 1. Normally, the performer of the action or the action comes first and is made the subject of the verb, and then we use the active form of the verb. The other person or thing is made the object of the verb. Consider this explains. The boss invited her to the party. The construction company in Station Road employs the 100 people. However, if you want to focus on the person or thing affected by the action, you make the person or thing the subject of the sentence and use the passive voice. She was invited to the party by the boss. There 100 people are employed by the construction company in Station Road. When shall we use the passive voice in preference to the active? We often prefer to use the passive voice when 1. We do not know what the action is. Explains. I don't know what did it be, but my pet rabbit has been let out. I had the feeling that I was being followed. Instead of I don't know what did it, but someone has let out my pet rabbit. 2. When it is obvious to the listener or rather what the action is. Examples. I had been instructed to remove all the ashtrays. She discovered that she was being paid less than her male colleagues. Instead of my boss had instructed me to remove all the ashtrays. 3. When it is not important to know what the action is. Explain. Do you when I leave? No thanks, I'm being picked up. Instead of do you when I leave? No thanks, someone is picking me up. 4. When the action has already been mentioned. Example, in the next session of Parliament, new laws will be introduced. I met at stopping domestic. Instead of in the next session of Parliament, the government will introduce new laws. I met at stopping domestic violence. 5. When people in general are the agent. Example, all the Beatles records can be borrowed from the central library. Instead of you can borrow all the Beatles records from the central library. Selingan 1. Biasanya pelaku tindakan atau agen didahulukan dan dijadikan subjek dari kata kerja, dan kemudian kita menggunakan bentuk aktif dari kata kerja. Orang atau benda lain dijadikan objek dari kata kerja. Pertimbangkan contoh-contoh ini. Bos mengundangnya ke pesta. Perusahaan konstruksi di Station Road mempekerjakan 300 orang. Namun jika Anda ingin berfokus pada orang atau benda yang terpengaruh oleh tindakan tersebut, Anda menjadikan orang atau benda tersebut sebagai subjek kalimat dan menggunakan kalimat pasif. Dia diundang ke pesta oleh bos 3. 100 orang dipekerjakan oleh perusahaan konstruksi di Station Road.
Kapan sebaiknya kita menggunakan suara pasif daripada yang aktif? Kami sering lebih suka menggunakan suara pasif saat 1. Kami tidak tahu siapa agennya. Contoh, saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi kelinci peliharaan saya telah dikeluarkan. 7. Merasa bahwa saya sedang diikuti. Alih-alih, saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi seorang telah melepaskan kelinci peliharaan saya. Perasaan bahwa seorang mengikuti saya. 2. Ketika jelas bagi pendengar atau pembaca siapa pelakunya. Contoh, saya telah diinstruksikan untuk membuang semua asbak. Dia menemukan bahwa dia bayar lebih rendah dari rekan prianya. Bukannya, bos saya telah menginstruksikan saya untuk menghapus semua. Namun abu-abu, dia menemukan bahwa perusahaan itu membayarnya lebih rendah daripada rekan prianya. 3. Saat tidak penting untuk mengetahui siapa agennya. Contoh, apakah Anda ingin tumpangan? Tidak, terima kasih. Saya dijemput. Apakah kamu ingin tumpangan? Tidak, terima kasih. Seorang menjemputku. 4. Saat agen sudah disebutkan. Contoh, dalam sidang parlemen berikutnya, undang-undang baru akan diperkenalkan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Alih-alih, dalam sesi parlemen berikutnya, pemerintahan akan memperkenalkan undang-undang baru yang ditunjukkan menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. 5. Ketika orang pada umumnya adalah agen. Contoh, semua rekaman The Beatles dapat dipinjam dari perpustakaan pusat. Alih-alih, Anda bisa meminjam semua rekaman The Beatles dari perpustakaan pusat.